Audit Pelindo 2, kerugian negara 3,08 triliun. RJ Lino sampai hari ini bebas. Audit reklamasi 500 triliun itu proyek. Tersangkanya cuma satu orang anggota DPRD dari Gerindra sama PNS kelas bawah. Penghubung kepada gubernur dan kepada konglomerat bebas. Audit sumber baras 138 miliar. Audit Freeport barusan dikeluarkan oleh BPK, katanya diabaikan oleh penegak hukum. 185 triliun kerugian negara. Jadi uang Anda dirampas dan kita dihibur dengan menangkap kucing-kucing kecil itu atau tikus-tikus kecil itu. Dan kita tepuk tangan sepanjang tahun. Sakit otak saya, Pak, nggak bisa terima itu saya. Nggak akan saya biarkan. Sekarang begini. Kenapa boleh KPK mengintip semua orang? Kenapa kita nggak boleh mengintip KPK? Kenapa KPK boleh meng-OTT jaksa? Kenapa jaksa tidak boleh meng-OTT KPK? Kenapa KPK boleh meng-OTT polisi? Polisi nggak boleh meng-OTT KPK? Kenapa boleh meng-OTT DPR? DPR nggak boleh meng-OTT KPK? Itu menyebabkan KPK jadi kelihatan seperti malaikat, yang lain kelihatan seperti iblis. Karena dia mengintip seperti malaikat itu, sementara kita diintip sehingga semua kesalahan kita dibongkar. Dan yang terjadi itu merusak ruang persidangan itu. Isinya skandal dan yang gak jelas itu. Hanya untuk supaya rakyat puas. Rasain tuh koruptor. Itu gara-gara kawin lagi tuh. Akan begitu, urusannya apa? Kok syariat agama dijadikan persoalan? Dosa itu. Makanya pamali itu KPK itu. Menurut saya, KPK itu isinya udah brengsek semua sekarang. Busuk semua isinya. Kenapa? Karena dialah yang melindungi korupsi-korupsi yang ketemu auditnya ini. Tapi ditutup sama dia. Saya baru mendapat laporan. BPK sekarang ini kena intimidasi. Tidak berani mengeluarkan hasil audit. Gara-gara auditornya kena blackmail. Jadi dia mau menunjukkan semua lembaga lain ini brengsek. Supaya dia kelihatan suci sendiri. Tapi dia nggak boleh diaudit. Nggak boleh diawasi. Nggak boleh dikontrol. Orang bikin pansus angket, orang akhirnya diancam. Pansus angketnya tutup. Sekarang begini deh. Tolong otak saya ini diputar supaya menurut Anda benar otak saya ini. Karena menurut saya orang yang memuja KPK itu otaknya nggak benar. Manusia sama, Pak. Manusia ini dibikin oleh Allah itu kurvanya normal. Karena diciptakanlah jin, diciptakan malaikat, diciptakan manusia. Iblis itu jelek aja. Malaikat tuh baik aja. Manusia itu normal. Kurva normal. Ada manusia kayak iblis, ada sedikit sebelah kiri. Ya. Ada manusia kayak malaikat, ada sedikit sekali sebelah kanan. Umumnya manusia sama. Sama juga. Di KPK itu ada iblis juga. Nah ini yang oleh demokrasi, pandangan seperti itu, bahwa dia selalu benar itu ditentang oleh demokrasi. Saya selalu mengulang gitu kisah pendiri FBI itu tahun 40-an. Edgar Hoover. Edgar J. Hoover itu luar biasa. Dianggap sebagai pahlawan waktu itu. 6 periode presiden dia terus direktur FBI-nya. Setiap ada presiden baru dia bawa map. Mr. President, I'm asking your direction on this. Dikasih map, begitu dia buka isinya itu skandalnya presiden atau istrinya presiden atau anaknya presiden. Apa kata presiden? Help me. Akhirnya dia dilindungi. 6 presiden digituin. Sampai suatu hari Nixon jadi presiden. Nixon udah tahu nih. Begitu Nixon dilantik, Secret Service pergi geledah itu kantor FBI. Ketemu semua. Ini lembaga dipakai memeras bangsa Amerika. Dan ternyata Edgar Hoover itu sakit jiwa karena homo. Maka mati di ruang di hotel itu dengan teman homonya itu. Saya khawatir kalau orang maniak kekuasaan kayak gini sakit jiwa. Maka mari kita rasional saja. Dalam negara itu semuanya alat ukurnya benar. Rasional. Pakai logika.
Dalam agama ada hal-hal yang kita nggak bisa pakai logika. Karena itu salah satu syarat iman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Dalam negara nggak ada yang gaib. Korupsi gampang, Pak. Kalau Bapak mau selesai korupsi, saya jadi presiden, 10 bulan saya selesaikan. Kalau Banyuwangi 9 ya. Banyuwangi saya kasih diskon, 9 bulan jadi presiden, bersih korupsi hilang. Ada banyak contoh negaranya. Tadi saya ke kantor bupati. Saya disuruh buka aplikasi. Setiap jam Anda bisa melacak belanja pemerintahan itu berapa tambahannya. Jadi sebagai sistem ini menurut saya, korupsi di Indonesia ini udah nggak ada. Yang ada itu yang dibuat-buat. Yang kerjaan malaikat tadi. Urusan moral orang, kejahatan pribadi orang, moral pribadi orang, itu ada pengadilannya kelak di akhirat. Karena itulah ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, supaya kita percaya ada hari kemudian. Lah kalau semua masalah diselesaikan di dunia, terus kerjanya malaikat apa nanti? Tuhan ini udah beres semua, udah diselesaikan KPK di dunia. Mustahil lah. Siapa yang Anda sadap? Siapa yang tidak Anda sadap? Kenapa yang Anda sadap adalah yang surveinya paling tinggi dalam pilkada? NTT, Jambi, Batu, semua ini surveinya tinggi. Karena yang mesan adalah yang mau kalah. Saya bisa meyakinkan itu, karena itu trennya begitu. Jadi ini mohon maaf lah, Anda nggak usah jualan moral lah KPK, Anda juga malingnya banyak kok. Saya tahu orang-orang yang melindungi kasus-kasus orang. Kenapa 162 kasus Nazarudin bisa ditutup, hanya satu yang dibongkar? Kong kali kong. Saya tahu nama-namanya, saya hafal. Coba kalau kemarin pansusnya terus, saya buka semua itu. Sampai nangis orang itu, pasti dibubarkan. Tapi oke lah, ini kita main dengan keadilan. Keadilan itu adalah bisnisnya Tuhan, jangan main-main. Anda zalim sedikit pun, Anda kena. Siapapun Anda, kalau ada kezaliman dalam diri Anda, Tuhan ngejar Anda. Tuhan gak pernah tidur, teman-teman sekalian. Jangan main-main soal itu gitu. Jadi kalau kita ini punya keyakinan-keyakinan ilahiyah seperti itu, karena kita bangsa beragama, jadi nggak takut sama orang-orang ini, sok jago-jago. Makanya datang ke DPR bawa senjata, saya usir. Siapa Anda? Main geledah, nggak ada di dunia ini kantor DPR digeledah kayak gitu. Bukan karena kita nganggap DPR suci, enggak. Di situ tempat orang berpikir. Jangan bawa senjata. Abad ke-13 Inggris sudah melarang senjata masuk ke gedung parlemen. Kerajaan. Ini abad 21, bos. Masih bawa senjata tentang petenteng, saya usir. Apa pedulinya? Ini bukan kita karena kita jago, Pak. Kita takut juga sama senjata. Cuman kita mau menegakkan aturan. Aturannya begitu. Nah, itu Mamuk marah nggak tadi, Mas? Enggak kan? Jangan kasih hadiah dia. Saya nggak ngamuk. Nggak dikasih.